Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah kelas 2? Semoga masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih dengan kewajibannya sholat 5 waktunya? Masih tepat waktu enggak? Ibu harapkan kalian semua melakukannya selalu tepat waktu ya. Oke sayang, di sini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat, dan ini ada di subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yuk bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke sayang, di sini kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya yang biasa kita sebut dengan SBDP. Di sini Ibu akan membahas tentang KD 3.3 dan KD 4.3. Dengan indikator yang pertama, mengenal gerak keseharian dalam tari. Yang kedua, memperagakan gerak tarian dengan iringan musik. Dan yang ketiga, memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat piket kelas, kamu melakukan berbagai gerakan. Pernah kan piket kelas kayak nyapu, ya kan? Terus membersihkan meja, dielap mejanya. Nah, terus membersihkan kaca. Mungkin kalau kaca di sekolah kita di Alam Muhajirin kacanya tinggi-tinggi, jadi kamu nggak sempat ya untuk membersihkan kaca. Tapi minimal kamu pernah mengelap meja. Nah, mengelap meja dengan mengelap kaca itu hampir sama ya. Gerakannya sama. Lalu misalnya aja gerakan saat mengelap kaca jendela. Gerakan tersebut dapat ditiru dan dijadikan gerakan tari yang indah. Nah, ternyata ketika mengelap kaca, mengelap meja itu bisa dijadikan tarian dan bahkan menjadi tarian yang sangat indah, keren kan? Cuman bedanya ketika menari, elapnya nggak dipakai. Jadi hanya tangannya saja ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika mengelap kaca, mata kamu nggak fokus ke depan, tapi tangan kamu melihat kepada yang kamu elap, dilihat bersih atau enggak. Berarti kalau ketika tangan kamu ke kanan, ya berarti mata kamu ke kanan, dilihat oh bersih atau tidak bersih. Kalau tidak bersih, dilap lagi. Ketika tangan kamu ke kiri, maka mata kamu ke kiri. Jadi ketika mengelap kaca, pandangan kamu adalah ke kanan dan ke kiri, mengikuti gerakan tangannya. Jadi nggak fokus ke depan. Kalau fokus ke depan, tangannya doang goyang-goyang, itu namanya bukan mengelap kaca, tapi dadah-dadah ya. Oke, selanjutnya yaitu ini lihat ya, ini adalah gerakan mengelap kaca. Di sini ada elapnya. Ini kalau mengelap kaca. Kalau nari elapnya nggak usah dibawa ya. Tadi ditaruh saja di dapur. Oke, ketika mengelap kaca, biasanya kamu melakukan gabungan dari gerakan-gerakan dasar. Jadi biasanya nggak cuma tangan yang bergerak, ya kan? Kepala juga ikut bergerak. Ketika menirukan gerakan tersebut, perhatikan posisi tubuh, mulai dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Ketika kamu mengelap kaca, kepala kamu juga ikut menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu badan kamu juga otomatis karena kamu menoleh, berarti kan badannya agak sedikit bergoyang ya. Lalu kakinya gimana? Nah, kalau misalkan kacanya agak panjang ke samping, ya berarti kan kamu bergerak kakinya ke samping. Samping mana? Samping kanan atau samping kiri. Jadi ternyata ketika mengelap kaca saja, itu kamu sudah bergerak semua badannya, dan itu sudah termasuk ke dalam gerakan tarian. Bahkan bisa masuk juga ke dalam gerakan olahraga. Berarti udah sehat. Ketika kamu melakukan gerakan ini, udah sehat nih, kamu sama aja dengan berolahraga. Ini namanya olahraga kecil ya. Lalu berikut contoh gerakan tari menirukan kegiatan mengelap kaca. Di sini ada gerakan kepala. Lihat, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu ada gerakan tangan. Karena kepalanya ke kanan dan ke kiri, maka tangannya pun sama, gerakannya ke kanan dan ke kiri.
Lalu lihat di sini adalah gerakan kaki. Gimana? Tadi seperti tadi, kalau misalkan ke samping ya kita ikut kakinya melangkah ke samping. Dan ini contoh gerakan kaki ketika kamu melangkah ke samping. Jadi agak ada disilang ya. Ada lurus ke depan lalu ada sedikit terbuka kakinya. Itu ketika kamu melangkah ke samping. Silahkan diperagakan di rumah kalau kamu pengen tahu benar nggak sih begini, silahkan diperagakan. Nah, tirukan gerakan-gerakan tari di atas, lakukan bersama-sama tanpa iringan musik. Jadi latihan dulu tanpa pakai musik ya. Kalau kamu sudah tahu baru nanti pakai iringan musik. Musik apa, Bu? Boleh misalkan kayak musik kalau Sunda bisa Manuk Dadali, atau misalkan apa lagi? Kicir-kicir, boleh, apa saja boleh ya. Nah, lalu memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Nah, tadi kalau kamu sudah berlatih tanpa musik, kamu bisa memperagakan gerakan tarian kamu dengan iringan musik. Nah, gerak tari berasal dari gerakan anggota tubuh ya. Gerak-geraknya berasal dari anggota tubuh. Lalu kita bisa meniru gerakan keseharian untuk dijadikan gerakan tari yang indah. Tadi seperti mengelap kaca ya. Lalu gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Wah, ternyata nggak cuma dari musik, tapi alat musiknya pun bisa kita ambil dari sekitar kita. Misalkan, Bu, saya nggak mau menari pakai musik, maunya pakai iringan musik aja. Beda kan, pakai musik dengan iringan musik. Kalau musik biasanya kamu ngambil misalkan dari YouTube, diambil musiknya aja lalu kamu menari. Tapi kalau dengan iringan musik berarti kamu membuat alatnya dulu ya. Nah, yang ada di sekitar kamu tanpa dibuat pun bisa. Contohnya apa? Nah, berikutlah alat musik yang mengiringi gerak tarian. Pertama adalah botol plastik yang diisi beras, lalu kamu goyang-goyangkan, dia akan membentuk sebuah musik. Nah, ini bisa dipakai. Kamu nari pakai lalu temennya menggoyangkan botol yang sudah diisi beras. Kalau di rumah ya berarti minta bantuan sama adik, kakak, bunda, ayah ya. Jadi kamu menari atau bundanya lalu menggoyangkan botol plastiknya biar ada musiknya. Atau bisa juga dengan botol kaca yang dipukul. Nah, kan bunyi ya ting ting ting. Terlebih lagi kalau misalkan ini dipakai dua-duanya. Lalu ada sapu lidi. Sapu lidi diapain, Bu? Ya dipukul-pukulin ke ke lantai, tapi pelan-pelan aja kan bunyi ya, kres 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 gitu. Jangan kencang-kencang nanti pada patah. Lalu ada tamborin ya, tinggal digoyangin, kecrekan kalau kita kalau ibu bilangnya kecrekan, ini tamborin. Lalu ada rebana atau gendang juga boleh. Lalu ada triangle. Triangle itu yang bentuknya segitiga ya, bisa langsung dipukul, itu namanya triangle. Dan juga marakas. Marakas itu digoyang-goyangin ya. Nah, ini apalagi kalau misalkan kamu menggunakan tiga. Ayahnya misalkan pegang botol plastik yang diisi beras, bundanya misalkan pegang rebana atau gendang, atau terus kakaknya megang marakas gitu. Nah, itu kan akan menjadi bunyi yang sangat indah dan kamu menari gitu kan. Cukup dengan misalkan 8 kali gerakan, maksudnya 8 hitungan, 3 kali 8 hitungan. Jadi misalkan mengelap kaca ke kanan dan ke kiri dihitung 8 kali, lalu kakinya melangkah ke samping 8 kali dihitung. Nah, lalu misalkan menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri 8 kali. Udah cukup seperti itu ya. Kalau mau praktek di rumah. Lalu memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Kita sudah pernah ini sebelumnya ya, pola lantai. Ayo ingat kembali gerak mengelap kaca jendela. Kamu dapat mengembangkan gerak mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara kelompok. Kita dapat melakukan gerak tarian dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati oleh penari. Perhatikan pola lantai berikut. Nah, di sini lihat ya, ada seorang anak menari. Nah, ini namanya pola lantai. Pola lantai itu berpindahnya tempat. Nah, ini pola lantai membentuk huruf T besar. Tahu kan kamu T besar? Nah, ini huruf T besarnya. Ada juga pola lantai yang membentuk huruf V. Lalu ada juga pola lantai yang membentuk huruf Z. Nah. Lalu diperhatikan di sini ada pola lantai horizontal. Horizontal itu berarti dia lurus ke samping ya.
Nah, seperti ini lurus ke samping. Bu, itu kok bulat-bulat kecil-kecil, itu ceritanya orang ya, ceritanya orang. Jadi dia lurus ke samping. Nah, ini namanya pola lantai horizontal. Lalu ada pola lantai vertikal, berarti dia lurus ke depan ya. Lalu ada pola lantai membentuk huruf V. Nah, ini huruf V-nya ya. Jadi seperti ini. Ini namanya pola lantai. Nah, sekarang kita punya tugas nih. Tugasnya, kamu bisa buka buku Bu Pena halaman 2B, buku Bu Pena 2B halaman 133. Kerjakan bagian SBDP-nya saja ya. Nomor 1 sampai dengan 4. Semangat mengerjakan. Nah, terima kasih sayang. Sampai di sini dulu pembelajaran SBDP kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, membawa keceriaan ya, dan juga semakin semangat pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan dengan teratur, dan selalu rajin mencuci tangan. Tetap semangat sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.